Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi teman-teman, tetaplah mencintai dan mengasihi Tuhan, dan tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Elvindes Kapitsa. Biasa saya dipanggil Vindes. Saat ini aktif pelayanan sebagai pewarta dan pengajar dari Kepemudaan BPK, PKKKAJ. Bagi yang belum kenal saya, salam kenal ya teman-teman semua ya. Dan saat ini saya diminta oleh tim dari Don Bosco Family untuk membawakan sebuah renungan dengan tema ODP. Apa ODP? Orang dalam perlindungan. Keren ya. Kreatif nih yang buat. Oke, teman-teman, sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, jujur saya senang sekali dan saya merasakan sukacita karena Don Bosco Family ini luar biasa. Teman-teman nggak kehilangan semangat walaupun dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat tidak enak ini, namun teman-teman masih punya semangat untuk kita boleh bersekutu. Tentu hal ini adalah hal yang sangat baik, tentu hal ini adalah hal yang sangat indah. Kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling mendukung, dan saling mendoakan satu sama lain. Nanti di akhir izinkan saya untuk berdoa buat teman-teman ya, semoga diizinkan. Lalu yang kedua, saya senang juga bahwa media komunikasi online ini bisa dijadikan sarana untuk kita boleh berjumpa. Memang kita tidak bisa hadir secara fisik, namun Tuhan menyediakan sebuah fasilitas luar biasa melalui media komunikasi online ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan benar-benar dapat menghibur dan menguatkan hati kita semua. Amin. Oke, teman-teman kita mulai sekarang. ODP, orang dalam perlindungan. Nah, kalau di Jakarta itu lagi diminta untuk PSBB. Ada yang tahu nggak PSBB kepanjangannya apa? Yuk, boleh dijawab salah satu yang tahu. PSBB. Masa nggak ada yang tahu? Di Bali belum PSBB ya? Kalau di Jakarta sudah dan akan diperpanjang. Hah? Pembatasan sosial berskala besar. Oke, tadi siapa tuh Henny ya? Mulutnya menjawab walaupun nggak kedengaran, tapi kelihatan jawabannya betul, ya kan? Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, PSBB itu ada kepanjangannya sendiri, yaitu perlindungan saat berbeban berat. Nah, dalam keadaan seperti ini, percayalah selalu ada perlindungan dari Tuhan. Namun, ada 3 hal yang harus kita catat, teman-teman. Kalau misalkan Anda mau catat, silahkan. Ini hasil permenungan saya. Pada saat saya menyiapkan materi ini, saya merenungkan kalau kita sebagai anak Tuhan mau mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dibutuhkan kerjasama. Dan kerjasama ini saya rangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama, Tuhan meminta kita untuk taat. Tolong diingat dan dicatat. Jadi kalau kita sungguh mau dilindungi Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Salah satu indikator kita taat kepada Tuhan adalah kita taat kepada pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kita buka firman Tuhan-nya, Roma 13 ayat 1. Salah satu di antara teman-teman, tolong dibacakan yang sudah ketemu, Roma 13 ayat 1. Yuk, yang sudah ketemu, tolong dibacakan. Roma 13 ayat 1. Kepatuhan pada pemerintah. Tiap-tiap orang atau satu ada pemerintah di awal kita. Sebab ada pemerintah itu berasal dari Allah. Oke, teman-teman saya bacakan ya. Tadi suaranya putus-putus. Tiap-tiap orang
harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Cukup jelas teman-teman? Jadi tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kalau kita mau dilindungi Tuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan, yaitu taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah meminta kita untuk stay at home, berarti kita harus stay at home. Jangan keluyuran, jangan kelayapan, jangan ngeyel. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sungguh ingin dilindungi oleh Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi sudah meminta kita untuk stay at home. Jadi jangan kelayapan, jangan keluyuran, kecuali memang sesuatu itu sangat penting dan mendesak. Tapi hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk melepas bosan, biar tidak pusing pikirannya, akhirnya keluar rumah, jalan-jalan dan sebagainya, itu salah. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau kita ngeyel sama Tuhan, kalau kita nggak taat kepada Tuhan, akhirnya kita sendiri yang kena terhadap virus corona ini. Karena kita ngeyel, kita nggak taat. Dibutuhkan kepekaan. Makanya minta sama Tuhan hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti Salomo. Banyak orang-orang Kristen, termasuk mungkin juga saya, itu orangnya ngeyel gitu kan. Ibadah padahal sudah diminta oleh pemerintah untuk jangan beribadah bersama-sama secara fisik, tetapi boleh beribadah di rumah. Tetapi yang terjadi malahan kita tahu di Bandung itu banyak sekali justru jemaat itu malah, teman-teman sorry ya, ini di outdoor soalnya, barusan ada mobil lewat. Oke, saya lanjutkan. Dan kalau misalkan kita lihat di Bandung, teman-teman bisa lihat beritanya, itu bahkan mereka beribadah, mereka nggak taat kepada pemerintah, dan akhirnya di Bandung itu banyak jemaat gereja yang terkena positif virus corona. Jangan bilang mereka nggak dilindungi oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan, tapi mereka ngeyel. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, kalau kita ingin dilindungi Tuhan, jangan ngeyel, taat kepada Tuhan. Coba kita buka Keluaran 12 ayat 7. Keluaran 12 ayat 7 ini adalah sebuah pesan dari Yahweh kepada orang Israel melalui Nabi Musa. Jadi seperti yang kita ketahui, ini sebuah cerita yang sangat umum. Pada saat itu Musa diminta oleh Yahweh menyampaikan pesan bahwa saat itu Yahweh ingin meluluhlantahkan anak sulung dari bangsa Mesir. Bahkan bukan hanya manusia, melainkan segala ternak binatangnya. Namun Allah memperingatkan bangsa Israel melalui Musa agar anak sulung bangsa Israel tidak ikut dimusnahkan, maka Allah meminta kepada Musa, tolong sembelih domba dan darahnya dioleskan di pintu rumah mereka. Sehingga pada saat aku melawat, aku tahu itu tanda rumah bangsa Israel, yaitu bangsaku, dan aku tidak akan membunuh anak sulung mereka. Kita baca yuk teman-teman. Keluaran 12 ayat 7, saya bacakan, teman-teman perhatikan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi Allah meminta agar darah domba itu benar-benar dioleskan di atas pintu rumah mereka, di ambang atas. Lalu ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi teman-teman, pertanyaannya, kalau seandainya bangsa Israel ini tidak taat, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, mereka ikut dimusnahkan nggak oleh Allah? Ikut. Bukan berarti Allah tidak melindungi mereka.
Allah sudah memberikan peringatan. Jadi kalau misalkan Allah sudah memberikan peringatan, perintah, dan pesan, lakukan itu. Sehingga kita dilindungi oleh Tuhan. Makanya kita harus peka, kita harus penuh hikmat. Agar kita benar-benar dapat mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita mau sungguh dilindungi oleh Tuhan, maka kita harus memelihara iman. Memelihara iman artinya adalah memang sangat sulit untuk tetap percaya, beriman, dan berharap pada Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti ini. Di tengah situasi yang sangat tidak mengenakan ini. Tetapi teman-teman, ingat, iman itu benar-benar harus diuji. Karena kalau tidak diuji, maka iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Di dalam kenyamanan, tidak ada pertumbuhan iman. Setiap kali kita ingin naik kelas di sekolah, maka harus ada ujian. Kalau kita ingin naik level iman dalam hal rohani dan kehidupan, maka harus ada penderitaan. Santo Ignatius Loyola mengatakan, penderitaan itu adalah salah satu cara Allah ingin membuat kita menjadi orang kudus. Jadi jangan takut terhadap penderitaan, karena penderitaan adalah salah satu cara Allah untuk membuat kita menjadi orang kudus. Orang kudus ya, orang Jawa Tengah, bukan orang Bali. Oh bukan ya, orang kudus ya, Santo Santa gitu ya. Oke, kita lihat sekarang Markus 4, ya, ayat 35 sampai dengan 41. Tentang memelihara iman. Markus 4, ayat 35 sampai dengan 41. Ini sebuah perikop yang sangat indah. Tolong satu orang bacakan, kalau yang sudah ketemu ya. Ya, volunteer. Markus 4, ayat 35 sampai dengan 41. Review. Oke. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Kristus. Teman-teman tolong perhatikan ini. Harus diakui banyak orang muda Katolik yang mulai kehilangan iman dan harapan di tengah pandemi virus corona ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang juga sama seperti itu. Teman-teman, saya ingin katakan bahwa kita sebagai orang beriman dituntut dan diminta untuk terus memelihara iman. Memang hal ini tidak mudah. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir dalam hatinya, si Vindesma kalau ngomong gampang. Enggak di posisi saya aja gimana. Susah di PHK atau dirumahkan dan sebagainya. Teman-teman, izinkan saya untuk sharing sedikit bagaimana keadaan saya saat ini.
Syukur kepada Allah, saya dianugerahkan oleh Tuhan kurang lebih 2 bulan yang lalu, yaitu tanggal 25 Februari, kehadiran seorang putra, anak kami, dan tidak lama kemudian virus corona melanda Indonesia dan khususnya Jakarta. Teman-teman, setelah ada kebijakan PSBB, toko saya tidak diizinkan untuk dibuka karena toko saya berada di dalam mall. Dan otomatis saya tidak ada lagi pemasukan. Teman-teman bisa bayangkan, sebelum saya memiliki anak, pengeluarannya hanya untuk saya dan istri. Tetapi pada saat saya memiliki anak, pengeluaran untuk anak itu lebih besar. Kalau yang sudah menikah dan sudah punya anak, itu pasti tahu banget betapa mahalnya susu formula dan Pampers. Teman-teman bayangkan, pemasukan tidak ada, tetapi pengeluaran tambah besar. Tetapi saya ingin katakan bahwa semua ini belum berakhir. Semua ini adalah bagi saya suatu proses iman, suatu perziarahan iman yang dituntut oleh Tuhan agar kita setia. Semua tergantung dari kita, teman-teman. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan memelihara iman. Yang pertama, apakah kita mau menjadi objek? Yang kedua, apakah kita mau menjadi subjek? Ciri-cirinya adalah orang yang mau menjadi objek adalah akan bertanya, mau sampai kapan virus corona ini terjadi? Atau pertanyaan yang berikutnya, kapan virus corona ini akan berakhir? Ini orang yang memilih menjadi objek. Tetapi orang yang kedua, yaitu orang yang memilih untuk menjadi subjek. Dia tidak akan bertanya kapan virus corona ini akan berakhir. Tapi dia akan menantang dirinya, apa yang bisa aku lakukan di tengah virus corona ini. Jadi teman-teman, ada 2 tipe manusia. Ada 2 hal ini yang harus kita catat. Kita mau menjadi objek atau mau menjadi subjek. Kalau kita memilih menjadi objek, itu pilihan kita. Tidak salah. Tetapi kita menyerah pada keadaan dan situasi. Kalau saya pilih yang kedua, saya akan pilih menjadi subjek. Saya tidak akan kalah dengan situasi dan kondisi seperti ini. Saya tidak akan pernah menyerah terhadap situasi seperti ini. Dan saya akan terus beriman, berharap, dan percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Amin ya teman-teman ya. Ini dapat kita lihat pada perikop yang barusan kita baca. Kalau kita lihat di sini, tampaknya Yesus nggak peduli dengan mereka, para murid. Sampai mereka akhirnya membangunkan Yesus dan mengatakan, Guru, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Karena pada saat itu, Yesus sedang tertidur. Yesus tidur di buritan. Buritan itu adalah bagian paling belakang sebuah perahu atau kapal. Kita tahu bahwa saat itu ada begitu banyaknya ombak yang besar, sampai dikatakan masuk ke dalam perahu, dan badai tofan yang begitu besar. Sehingga pada saat itu para murid merasa ketakutan. Para murid mulai kehilangan iman. Para murid mulai merasa gelisah dan khawatir kalau mereka binasa karena perahu mereka tenggelam. Tetapi ada satu sosok pribadi yang tidak peduli dengan keadaan itu semua. Ada satu pribadi yang justru tidur. Teman-teman, tidur ini melambangkan kebesaran hati seorang pribadi ini. Tidur ini melambangkan kepasrahan, keberserahan pribadi ini kepada Sang Pencipta. Karena pada umumnya, orang yang nggak bisa tidur itu karena banyak pikiran. Orang yang sulit tidur itu karena hatinya lagi galau. Mungkin lagi patah hati, lagi putus cinta, lagi kena PHK, pusing akan masa depannya, khawatir dan takut akan masa depannya. Biasa inilah yang menjadi penyebab orang sulit tidur. Tetapi yang terjadi saat itu, pribadi ini bernama Yesus. Justru di tengah gelombang dan tofan yang begitu besar, pada saat itu para murid ketakutan, hanya dia yang tertidur. Artinya bahwa pribadi ini luar biasa. Dia nggak takut. Hatinya begitu percaya kepada Bapaknya. Dan teman-teman sebagai informasi, kalau perahu itu tenggelam, yang paling awal duluan tenggelam adalah di buritan.
Jadi, karena Yesus sedang tidur di buritan, kalau seandainya perahu itu tenggelam, Yesus yang pertama kali tenggelam. Dan sungguh menyedihkan, para murid ternyata takut. Akhirnya para murid membangunkan Yesus. Yesus langsung menghardik badai dan ombak itu, dan seketika itu juga semuanya menjadi tenang. Lalu Yesus sangat marah kepada para murid. Yesus langsung bertanya, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Teman-teman, ini pertanyaan juga buat saya. Dan juga buat Anda. Mengapa kita takut terhadap virus corona ini? Mengapa kita khawatir dengan masa depan kita? Dan kalau kita baca perikop yang sebelumnya, Yesus itu sebelum naik perahu bersama dengan para murid, Yesus telah melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Jadi sebelum para murid itu naik perahu dan ketakutan, mereka sudah melihat kuasa Yesus membuat mukjizat. Yesus itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Dia pada saat itu, tanda petik, tidur. Kenapa? Karena Yesus ingin melihat nih, sejauh mana iman para murid. Karena sebelum mereka berada di perahu yang sama, para murid sudah melihat mukjizat. Yesus melakukan sebuah mukjizat melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Barusan melihat mukjizat, tetapi masalah terjadi, penderitaan terjadi, pergumulan terjadi, para murid justru nggak percaya akan kuasa Yesus, tetapi yang sebaliknya, mereka justru ketakutan. Teman-teman, kita berada di perahu yang sama dengan Yesus. Kalau saat ini kita benar-benar sedang merasa ketakutan dan kekhawatiran, teman-teman ingat, jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Takut dan khawatir itu wajar, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita berada bersama-sama dengan Yesus dalam perahu yang sama. Dan ingat teman-teman, sebelum kita membangunkan Yesus, coba ingat kembali berapa banyak mukjizat yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita di masa lampau. Begitu banyak. Tapi kenapa kita nggak ingat kuasa Tuhan Yesus itu? Yang kita fokuskan adalah masalah dan penderitaan. Tapi kita lupa begitu besar, begitu banyak mukjizat yang Yesus lakukan di masa lampau kita. Amin. Dan teman-teman mungkin ada di antara Anda yang bertanya, kok seakan-akan Yesus diam? Seakan-akan Tuhan tidur. Iya, mungkin Yesus diam. Iya, mungkin Yesus tidur. Karena bisa saja Yesus ingin melihat sampai sejauh mana dan seberapa besar iman kita. Amin. Makanya jangan cengeng. Jangan lembek. Kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang mengeluh. Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama beriman, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan jangan saling menjatuhkan. Jangan saling nyinyir. Jangan saling, satu sama lain gontok-gontokan. Kita ini keluarga. Mari kita dewasa menyikapi semua ini. Amin ya teman-teman ya. Dalam situasi seperti ini, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang dibutuhkan. Bukan rasa saling menyalahkan dan merasa diri paling benar. Amin ya teman-teman ya. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Kita mau belajar bertumbuh semakin dewasa dalam karakter. Please, jadilah dewasa bersama dengan Tuhan. Jangan jadi anak kecil terus yang inginnya mau dipahami, yang inginnya mau diperhatikan. Kita berada di perahu yang sama. Dan ingat, di perahu kita ada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kalau kita sungguh mau
dilindungi oleh Tuhan, maka kita harus mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan, dan jangan pernah mengandalkan manusia. Kita buka bersama Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Saya bacakan teman-teman. Yeremia 29 ayat 3, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita sungguh mau benar-benar dilindungi oleh Tuhan, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu berarti mengandalkan diri sendiri. Maka ia tidak dilindungi oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau melindungi mereka, tetapi karena mereka menolak untuk mengandalkan Tuhan. Teman-teman, dampak dari virus corona ini melanda dunia, tidak cuma Indonesia. Dan sebagai catatan, ada sebuah negara yang mengaku sebagai negara paling berkuasa di dunia. Negara adidaya. Mengklaim diri mereka negara yang paling powerful. Tetapi yang kita ketahui bersama, justru negara ini merupakan negara yang paling banyak korban meninggal dunia akibat virus corona. Siapa negara ini? Amerika Serikat. Negara yang mengklaim diri mereka adalah negara yang terbesar, negara yang paling berkuasa, negara yang paling hebat di muka bumi. Tapi dengan virus corona ini, justru negara mereka adalah negara dengan tingkat korban meninggal dunia paling banyak di dunia. Jadi jangan pernah kita mengandalkan hikmat manusia. Jangan pernah mengandalkan kebijaksanaan kita. Jangan pernah mengandalkan kekayaan kita. Karena semua sifatnya sementara. Di mata Tuhan semuanya tidak ada artinya. Kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih setia, penuh keadilan, dan penuh dengan kesabaran. Teman-teman ingat bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8 sangat jelas mengenai pengandalan akan Tuhan. Kita buka bersama Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Saya bacakan teman-teman. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi teman-teman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua. Orang yang dikuasai oleh ketakutan, orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, mohon maaf teman-teman, orang-orang ini adalah orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Sebab kasih melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Allah adalah kasih. Orang takut, orang yang khawatir, sampai dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, itu karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan hikmat mereka sendiri, mereka lebih mengandalkan pikiran mereka sendiri, mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri.
Jadi teman-teman, jangan mau kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu hal yang sangat Tuhan tidak suka. Karena dengan kita takut dan khawatir yang berlebihan, artinya kita tidak percaya akan kuasa Allah. Kalau kita tidak percaya akan kuasa Allah, berarti kita sudah menyombongkan diri dan memposisikan diri kita lebih hebat dibandingkan Allah. Cukup jelas ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin sekarang tahun kering buat kita. Saldo mulai mengering, dompet mulai menipis. Ya, ini adalah tahun kering buat kita semua, teman-teman. Tetapi percayalah, dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir terhadap tahun yang kering. Nggak pernah khawatir kalau dompetnya lagi kering, tabungannya lagi kering, saldonya lagi kering. Nggak pernah khawatir. Dan ingat, tetap menghasilkan buah. Buah roh, ada kasih, ada damai, ada sukacita, ada kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri, kebaikan, dan sebagainya. Jadi dalam keadaan apapun teman-teman, harus ada sukacita, harus ada damai, dan harus ada kebaikan. Jangan pernah hilang buah roh dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Allah akan selalu melindungi kita. Amin ya teman-teman ya. Jangan pernah takut. Ya, kalau saya sharing kesaksian saya, nggak ada habis-habisnya. Saya sharing sedikit mengenai mukjizat yang Tuhan berikan. Bagi saya ini suatu mukjizat, walaupun mungkin nominalnya nggak besar, tapi bagi saya ini luar biasa. Penyelenggaraan Tuhan di dalam tahun kering dalam hidup saya. Tadi di awal saya bilang, pemasukan nggak ada, pengeluaran banyak. Teman-teman, tiba-tiba ada seorang tante WA saya. Tante ini orang Singapura. Waktu itu saya pelayanan ke Singapura dan tante ini minta kontak saya. Dan saya kasih nomor WA. Nah singkat cerita akhirnya dia coba tanya nomor rekening saya. Terus saya kirimkan nomor rekening. Saya tanya, tante untuk apa? Ada sedikit berkat buat Findes. Dan ditransfer sejumlah 2 juta rupiah. Saya sebutkan jumlahnya teman-teman. Bagi saya ini suatu berkat dari Tuhan. Yang saya nggak pernah sangka-sangka. Dan saya percaya kalau saya hidup berkenan bagi Allah, mengandalkan Tuhan, taat kepada perintahnya, dan terus memelihara iman, maka Tuhan akan menjaga saya. Yang penting saya menjadi subjek, bekerja keras, saya terus berkarya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa sebagai korban. Jangan menyerah terhadap keadaan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah kita sampai capek, sampai berhenti mengandalkan Tuhan. Coba buka Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Feby, waktu saya berapa lama lagi? Selama-lamanya. Jangan. Kejadian 50 ayat 20. Yuk, tolong dibacakan salah satu dari teman-teman yang sudah ketemu. Oh, 5 menit lagi ya, kok. Oke. Kejadian 50 ayat 20. Yuk, biar cepat. Oke, saya bacakan deh ya, karena waktu tinggal 5 menit. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman, saya ingin tegaskan, di dalam kehidupan manusia, tidak semua kehidupan manusia atas izin Tuhan. Tolong ini digarisbawahi. Dalam kehidupan manusia, ada peristiwa pembunuhan. Betul nggak teman-teman? Pertanyaan saya, apakah Tuhan pernah mengizinkan terjadinya pembunuhan? Di dalam kehidupan manusia, ada perampokan. Pertanyaan saya, emang Tuhan mengizinkan perampokan? Ayat yang barusan kita baca, Kejadian 50 ayat 20, itu suatu peristiwa di mana Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang telah menjual dia dan telah benar-benar menganggap Yusuf itu menjadi adik yang tidak ada gunanya. Makanya Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupku. Teman-teman bisa bilang, oh ini atas izin Allah. Teman-teman, saya punya anak nih. Seandainya anak saya 2 nih. Saya tidak akan pernah mengizinkan anak pertama saya menjual adiknya. Kalau saya mengizinkan anak pertama saya menjual adiknya, ayah macam apa saya? Jadi kalau misalkan Allah mengizinkan kakak-kakaknya Yusuf menjual Yusuf, Allah macam apa itu? Tetapi ada kehendak bebas yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Kehendak bebas inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab. Yaitu mereka, seperti kakak-kakaknya Yusuf. Mereka memanfaatkan kehendak bebas dengan tidak bertanggung jawab menjual Yusuf. Makanya Yusuf bilang, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap hidupku. Tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yaitu untuk memelihara kehidupan. Artinya teman-teman, virus corona bisa menjatuhkan kita. Virus corona bisa benar-benar membuat kita tidak berdaya. Orang-orang bisa menghakimi kita. Orang-orang bisa menjatuhkan kita. Orang-orang bisa melengsarkan kita. Tapi suatu saat Tuhan akan membelokkan semua itu untuk kebaikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus berharap, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan membelokkan semuanya untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi teman-teman, tetaplah mencintai dan mengasihi Tuhan, dan tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Amin. Nah, karena waktu saya mungkin sudah habis, saya boleh minta tambah 5 menit nggak, teman-teman? Sebagai penutup. Boleh kok. Boleh ya? Sebagai penutup ya. Teman-teman, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya agak cepat, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena ini waktu tambahan. Yang pertama, dalam situasi seperti sekarang ini, belajarlah untuk tenang dan percaya. Kita buka Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Saya bacakan ya teman-teman ya, biar cepat ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Teman-teman, yang namanya mie instan itu, walaupun disebut instan, tetap butuh waktu. Butuh proses di dalamnya. Rebus air dulu, masukkan mie-nya, tuang bumbunya, diaduk, dan sebagainya. Yang namanya instan itu juga butuh proses, dan proses butuh waktu.
Memang sekarang ini manusia maunya serba instan. Termasuk virus corona ini terus bertanya, kapan selesainya? Mau semuanya serba instan. Teman-teman diingatkan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu butuh proses dan proses butuh waktu. Dalam proses ini, kita diminta untuk tetap tinggal tenang dan percaya. Itu yang Tuhan inginkan. Tenanglah jiwaku, tenanglah batinku, percayalah pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pilihannya ada di kita. Mau tetap tenang, mau tetap percaya, atau tidak. Jadi yang pertama, tetap tinggal tenang dan percaya. Yang kedua, teman-teman, kita harus sabar dan saling tolong-menolong. Kita buka Galatia 6 ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya teman-teman ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dalam keadaan seperti ini teman-teman, kita dituntut oleh Tuhan untuk sabar dan saling tolong-menolong. Kalau ada teman yang mungkin mulai kehilangan iman dan harapan, kalau ada teman yang mungkin keluar dari jalur relnya, teman-teman kita yang lebih dewasa karakter dan rohaninya, kita harus wajib menegur mereka dalam kasih. Sambil kita berjaga-jaga agar kita tidak masuk dalam pencobaan. Ingatkan mereka untuk terus percaya dan bertahan dalam iman dan pengharapan. Tarik mereka kembali kepada Tuhan. Ajak mereka ikut PD, ikut misa online. Ajak mereka untuk tetap bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Karena itu tugas dan panggilan kita. Dan kita diminta untuk saling tolong-menolong. Bukan saling nyinyir dan menjatuhkan. Karena dengan kita saling tolong-menolong, kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Jadi teman-teman, kalau ada yang sedang berkesusahan, tolong mereka. Jangan cuma berhenti, gue doain ya, semoga masa lalu cepat selesai. No. Karena Yesus mengatakan, saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Bukan Yesus mengatakan, saat aku lapar, engkau mendoakan aku. Saat aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Yesus nggak mengatakan, saat aku telanjang, engkau mendoakan aku. Yesus mengatakan, saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Yesus tidak pernah mengatakan, saat di penjara, engkau mendoakan aku. Jadi teman-teman, kita dituntut. Bukan berarti doa nggak penting. Doa sangat penting. Tapi lebih hebat lagi, kalau kita ora et labora. Yang ketiga, jadi kita harus ora et labora. Bekerja dan berdoa. Kalau ada teman yang susah, kita tolong. Bukan hanya dengan berdoa, dengan aksi nyata. Amin. Kalau kita punya tabungan lebih, coba kita boleh berbagi satu sama lain. Itu pun yang saya lakukan. Saya lihat tabungan saya, oh lebih nih saya dapat berkat, saya harus memberkati banyak orang. Karena itulah hukum Kristus, agar dunia penuh keseimbangan. Jangan pelit. Laut mati disebut mati karena apa? Tidak ada aliran lagi, mentok. Cuman ada di laut mati. Jadi tidak ada aliran-aliran air yang mengalir dari laut mati. Lalu yang kedua, laut mati disebut mati karena kadar garamnya terlalu tinggi. Jadi yang kedua, karena kadar garam terlalu tinggi membuat laut itu menjadi laut mati. Yang pertama, karena tidak ada aliran-aliran air lagi. Sehingga laut itu menjadi mati. Artinya, kalau kita banyak uang di saldo, tetapi kita nggak alirkan kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu saldo kita menggemuk tambah banyak, teman-teman nggak heran kalau kita akan mati imannya. Karena kita lebih mencintai harta benda dibandingkan Yesus yang hadir melalui sesama kita. Jadi teman-teman, mari kita saling tolong-menolong. Mari kita ora et labora. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Terakhir dari saya. Kita buka bersama. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi kita diminta untuk tetap berdoa, ora et labora, tetap bersukacita, dan tetap mengucapkan syukur. Syukur, terus mengucapkan syukur. Karena lebih banyak orang-orang yang lebih menderita dibandingkan kita, teman-teman. Kasihan mereka yang jauh lebih menderita dibandingkan kita. Jadi kita harus tolong mereka, kita harus penuh sukacita, dan selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Dengan demikian, kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Selesai. Oke, teman-teman, kita tutup dalam doa yuk sebentar. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk persekutuan kami yang begitu indah. Kami, Don Bosco Family, kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Dalam lubuk hati kami sungguh percaya akan kuasa-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang menolong kami. Tuhan, teori memang mudah, namun praktek sangat sulit. Mengapa menjadi sangat sulit? Karena kami mengandalkan hikmat kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan kami. Saat ini kami ingin belajar Tuhan. Agar kami boleh benar-benar mengandalkan Engkau, Bapa yang baik. Kirimkan kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sehingga kami penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Bangkitkan iman kami, kuatkan pengharapan kami, topang kami. Apabila kami mulai ragu dan putus asa, bangkitkan semangat kami Tuhan. Dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada penghiburan. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus kuatkan kami. Bagi teman-teman Don Bosco Family yang sedang dalam keadaan galau, dalam keadaan penuh dengan penderitaan dan pergumulan, Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka. Kau juga berkati keluarga mereka Tuhan. Tolong mereka, bantu mereka Tuhan. Tuhan juga bantu dan tolong setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa ikut join dalam persekutuan doa online ini. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap apapun yang sedang kami pergumulkan. Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan bantu. Bangkitkan semangat kami dalam pelayanan Tuhan. Jangan sampai kami ditipu oleh tipu muslihat iblis. Jangan sampai kami benar-benar menjauh daripada-Mu Tuhan. Terlebih dalam situasi seperti ini, si jahat mengambil kesempatan untuk kami ragu terhadap Engkau. Karena kami percaya di dalam keraguan-raguan tidak ada belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam keraguan-raguan tidak ada iman terhadap-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya setiap keraguan-raguan itu berasal daripada si jahat. Oleh sebab itu, singkirkanlah setiap keraguan-raguan, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran dalam hidup kami. Dan isi hati pikiran kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Di dalam salib Yesus ada kemenangan. Yesus sudah bangkit dalam hidup kami, dan Yesus telah melakukan banyak mukjizat dalam hidup kami. Sudah saatnya kami benar-benar belajar untuk taat dan setia, mengandalkan Tuhan, dan terus percaya, penuh iman dan pengharapan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa kami Bapa, oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Yang Bapa, yang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.